Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Hanya inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini adalah panggilan dari Allah yang penuh kasih bagi umatnya, agar mereka mendengarkan suaranya dan mentaati perintah-perintahnya. Di dalam ayat ini Allah memberikan janji yang sangat indah. Jika kita mau mendengarkan suaranya dan berjalan di jalan yang telah ditetapkannya, maka Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Ini menunjukkan relasi yang sangat dekat, penuh dengan kesetiaan, perlindungan, dan tuntunan dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Allah menginginkan ketaatan dari umatnya, bukan karena Dia adalah Allah yang otoriter, tetapi karena Dia adalah Allah yang ingin memberkati dan memberikan hidup yang penuh kepada mereka. Dengan mengikuti jalannya, kehidupan kita akan diarahkan kepada kebaikan, ketenangan, dan pemenuhan yang sejati. Saat kita berusaha mendengarkan dan mengikuti jalannya, keadaan kita akan baik, bukan berarti tanpa tantangan, tetapi ada kepastian bahwa Tuhan akan menyertai dan memberikan kekuatan di sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menempatkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita? Setiap keputusan, tindakan, dan arah hidup kita seharusnya berlandaskan pada kehendak-Nya. Ketika kita berusaha mendengarkan suaranya dan hidup sesuai dengan kebenarannya, kita akan mengalami hubungan yang lebih dalam dengan Allah, dan pada akhirnya keadaan kita akan dipulihkan dan diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita renungkan dari nats firman Tuhan ini? Nats firman Tuhan ini mengandung pesan yang sangat penting untuk direnungkan, karena ayat ini menggambarkan esensi dari hubungan Allah dengan umatnya, yaitu hubungan yang didasarkan pada ketaatan dan kesetiaan. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang bisa kita renungkan bersama pada saat ini, yaitu yang pertama, pentingnya mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara kekasih, Tuhan berkata, dengarkanlah suaraku. Ini berarti ketaatan dimulai dari mendengar. Dalam konteks ini, mendengar bukan sekedar mendengar secara fisik, tetapi menyimak, memahami, dan merenungkan firman Tuhan. Renungkanlah, apakah kita sudah memberi waktu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, doa, dan bimbingan Roh Kudus? Terkadang dalam kehidupan yang sibuk, suara Tuhan bisa terabaikan. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua untuk memberi prioritas kepada Tuhan, agar kita bisa peka terhadap kehendak-Nya. Poin penting yang kedua adalah janji relasi yang dekat. Allah menjadi Tuhan kita. Saudara-saudara terkasih, Tuhan berjanji, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku.
pernyataan ini menekankan keintiman dan komitmen yang Allah inginkan dengan umatnya. Dia tidak ingin sekedar memberikan perintah, tetapi juga membangun relasi yang erat. Renungkanlah, apakah kita melihat Tuhan sebagai pribadi yang dekat atau hanya sebagai pemberi aturan? Ayat ini mengajak kita untuk membangun relasi dengannya, mengenal Tuhan bukan hanya melalui ritual, tetapi dengan kasih dan kepercayaan. Poin yang ketiga adalah ketaatan pada perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu. Ini bukan sekedar nasihat untuk hidup yang benar, tetapi janji bahwa Tuhan membawa kebaikan bagi umatnya. Perintah Tuhan bukan untuk mengekang kita, tetapi untuk memimpin kita dalam kehidupan yang penuh berkat. Ketika kita mengikuti kehendak-Nya, kita sedang menempatkan diri dalam jalur yang benar, yang pada akhirnya membawa damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan Tuhan untuk umatnya. Sebuah kehidupan yang baik dan diberkati. Tetapi hal ini hanya bisa tercapai jika kita mau mendengarkan suaranya dan mengikuti jalannya. Karena itu, marilah kita terus berusaha untuk hidup dalam ketaatan dan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Dia keadaan kita akan sungguh-sungguh baik. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita kembali boleh mendengarkan firman Tuhan, doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini akan menjadi berkat, menjadi motivasi untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan, menikmati perjalanan hidup, pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, ketika kita mau taat dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita hari ini dengan penuh sukacita. Lakukan tugas tanggung jawabmu dengan maksimal, dengan sepenuh hati. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua hari ini, esok, dan selamanya. Haleluya. Amin.